agung ini di Masjid Ba'alawi, yang dimana masjid ini diasaskan, dibangun untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sama-sama kita berkumpul pada tempat yang mulia ini, di malam yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, yang insya-Allah kita kemuliaan demi kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan pada kita pada malam hari ini. Allah Ta'ala jadikan kita orang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian pertama yang kami muliakan, yang kami sayangi, yang kami cintai, kami hormati Al-Fatah, beliau datang daripada Pedawa, pimpinan Majlis Mahabbatul Mustafa. Begitu pula yang kami muliakan Habib Ali bin Hasan Al-Atas daripada Luxmoy, pimpinan Majlis Al-Mashhad. Kemudian juga hadir bersama kita Al-Habib Abu Bakar Al-Kaf Al-Shibran Al-Malaysi, salah satu khadimul Majlis An-Nur Al-Habib Kota Langsa. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kumpulkan pada kita malam yang mulia ini. Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah. Allah Ta'ala gerakkan hati kita untuk boleh hadir dalam majlis yang mulia ini. Berapa banyak pada malam hari ini orang-orang terdekat kita, teman-teman kita yang mereka di luar sana lalai akan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala pilihkan hati-hati kita pada malam hari ini menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya tidak berkumpul satu kaum yang dimana mereka membacakan kitabnya Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kelompok tersebut Allah Ta'ala akan turunkan ketenangan di dalam hati orang tersebut. Maka orang yang hadir pada majlis pada malam hari ini merupakan Allah yang Allah pilih. Allah ingin meletakkan ketenangan di dalam hatinya. Maka mustahil orang yang datang dari majlis ini dia membawa masalah dunia, kemudian ketika dia duduk dalam majlis ini sama-sama membacakan Al-Quran, membacakan Yasin, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan ketenangan di dalam hati kita. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Ta'ala berikan keselimut rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang hadir majlis. Begitu pula wahafathumul malaika, dan Allah Ta'ala himpunkan mereka yang hadir bersama para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzakarau indah, dan yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat nama setiap orang yang hadir, yang kumpul untuk berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingat nama hamba tersebut, dan Allah Ta'ala banggakan di sisi para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapalah kita, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sering melupakan Allah, akan tetapi dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, Allah Ta'ala sebut nama kita, Allah Ta'ala banggakan kita di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan demi kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan. Wabil khusus malam ini adalah pada pertengahan bulan Sya'ban, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, innallaha la yattali'u lailatin nisf min syahri Sya'ban fayaghfiru jami'a khalqihi illa al-musyrik wal musyahid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang mau mengindahkan, kepada orang-orang yang mau menghidupkan, kepada orang-orang yang mau syiatkan malam daripada malam nisfu Sya'ban, pertengahan daripada bulan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqi, Allah Ta'ala ampunkan semua dosa hamba-hambanya, illal musyrik wal musyahid, kecuali dua orang kelompok, al-musyrik wal musyahid. Yang pertama adalah kelompok orang yang musyrik, orang yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tidak akan ampunkan orang tersebut pada malam nisfu Sya'ban. Orang-orang yang menduakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kafir non muslim. Akan tetapi ada satu golongan lagi yang juga Allah Ta'ala tidak ampunkan dosanya, dan mereka adalah golongan orang-orang daripada orang muslim, orang mukmin. Siapa itu? Al-musyahid, yang dimana di dalam hati orang tersebut terdapat memiliki iri dengki, terdapat permusuhan di antara sesama muslim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampunkan pula orang-orang yang dimana di dalam hatinya memiliki sifat permusuhan, memiliki permusuhan, rasa permusuhan kepada saudara-saudaranya sesama muslim. Maka bagaimana? Bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara musyrik dan musyahid dalam satu hadis. Allah Ta'ala
menyebutkan bahwasanya Allah tidak akan ampunkan dosa orang musyrik dan orang yang memiliki permusuhan di dalam hatinya, orang yang memiliki niat untuk bermusuhan kepada saudaranya, orang yang memiliki niat untuk memutuskan tali silaturahmi kepada keluarganya, memutuskan tali silaturahmi kepada saudaranya, memutuskan tali silaturahmi kepada tetangganya. Maka disebutkan para ulama bahwasanya orang yang menyambung tali silaturahmi adalah orang-orang yang di mana dia memiliki permusuhan, kemudian dia menyambung, dia turunkan egonya, dia meminta maaf kepada orang tersebut, sehingga disebutlah orang tersebut adalah orang-orang yang menyambung silaturahmi. Maka jagalah yang dimana orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ini bulan disebutkan adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Disebutkan bahwasanya bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad. Ajib, Nabi Muhammad dia tak lahir, Nabi Muhammad tidak lahir pada bulan Sya'ban. Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabiul Awal. Tapi mengapa disebutkan bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad? Karena pentingnya ini umat, agar ini umat mau mengagungkan baginda Nabi Muhammad pada bulan ini, mau memperbanyak salawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena baginda Nabi Muhammad adalah orang yang sangat memperhatikan bulan Sya'ban. Bahkan dalam satu hadis disebutkan oleh Sayyidina Usamah bin Zaid bahwasanya disebutkan, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebulan penuh melainkan di bulan Ramadan. Begitu pula aku melihat engkau berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Mengapa ya Rasulullah? Engkau berpuasa di bulan penuh di bulan Ramadan, Allah sudah tetapkan dalam Al-Quran. Akan tetapi engkau berpuasa sebulan penuh di dalam bulan Sya'ban. Mengapa ya Rasulullah? Maka dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Usamah, ketahuilah bahwasanya hadzalika syahr yaghfulun nas anhu, bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak daripada umatnya Nabi Muhammad melalaikan bulan tersebut. Bulan tersebut diapit daripada dua kemuliaan Rajab dan Ramadan. Banyak orang yang melalaikan bulan Sya'ban karena ingin menyambut bulan Ramadan, ingin menyiapkan baju baru di bulan Ramadan, ingin menyiapkan kue untuk bulan Ramadan, ingin menyiapkan berpikir apa bukaan untuk bulan Ramadan, sehingga dia melupakan kemuliaan ini bulan yang Nabi Muhammad berpuasa sebulan penuh untuk memuliakan ini bulan. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya, wahai Usamah, pada bulan tersebut, bulan Sya'ban, pada malam nisfu min Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan hamba-hambanya, dan aku sangat mencintai dan aku sangat sukai apabila amalanku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan terdapat di dalam catatan amalanku yang terakhir itu sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Nabi Muhammad memilih puasa dalam ibadah terakhirnya di dalam bulan Sya'ban. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya kullu amalin bani Adam loh illa sham. Setiap semua amalan bani Adam, anak cucu Nabi Adam itu semuanya kembali kepada dia. Salatnya semua pahalanya kembali kepada dia, zakatnya kembali kepada dia, hajinya kembali kepada dia. Allah menyebutkan illa sham, kecuali puasa. Maka puasa fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa tersebut adalah milikku dan ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan ganjaran pahala terhadap puasa tersebut. Maka Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat agung, begitu menjaga bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Daripada bulan Rajab kita disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan syahrul asab, bulan di mana dicurahkan rahmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan juga Rajab adalah bulan yang di mana disyariatkan salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala semua ibadah disyariatkan di muka bumi kecuali salat, Allah Subhanahu wa taala syariatkan salat kepada baginda Nabi Muhammad di atas langit, langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang Allah taala berikan kepada baginda Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Tatkala Nabi Musa alaihissalatu wassalam ingin berjumpa kepada Allah, bermukalamah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa, "Ikhla'na 'alaika fa innaka bil wadi muqaddasi tuwa." Wahai Nabi Musa, lepaskanlah sandalmu, sesungguhnya engkau sedang berada di bukit yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad ketika naik ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad memakai sandalnya. Nabi Muhammad memakai sandalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malaikat Jibril berhenti, malaikat termulia berhenti, tidak mampu maju berhadap kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Malak ya Jibril."
wahai Jibril, kenapa engkau berhenti? Mari kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah mengantarkanku daripada dunia sampai Sidratul Muntaha. Mengapa engkau berhenti? Jibril mengatakan, wahai Nabi Muhammad, engkau telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam hijabnya Allah. Sedangkan aku Nabi Muhammad, apabila aku masuk satu langkah, aku melangkahkan kakiku, maka niscaya tubuhku akan terbakar, wahai Nabi Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sendalnya baginda Nabi Muhammad yang melekat dengan Nabi Muhammad ikut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya sesuatu yang melekat dengan baginda Nabi Muhammad, Allah taala muliakan orang tersebut. Ini bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad. Maka bayangkan bagaimana kalau ada hati seorang muslim, hati seorang mukmin yang hatinya lekat dengan baginda Nabi Muhammad, yang hatinya terdapat baginda Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum sedangkan Nabi Muhammad berada di dalam kaum tersebut. Bayangkan bagaimana kalau Nabi Muhammad tidak berada dalam satu kaum, akan tetapi Nabi Muhammad berada di dalam hati-hati orang-orang kaum tersebut. Maka muliakanlah Nabi Muhammad, dekatkanlah baginda Nabi Muhammad. Tadi diniatkan dalam bacaan surat Yasin bahwasanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Allah taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada hambamu, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uniknya dalam cinta kepada Allah, Allah mengatakan bahwasanya cinta dengan Allah ikuti baginda Nabi Muhammad. Mestinya kalau saya akan bilang, kalau kalian cinta dengan saya, maka ikuti saya. Lazimnya seorang yang mencintai, kalau cinta dengan saya, ikutnya saya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kemuliaan Nabi yang sangat mulia, ingin menunjukkan kemuliaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya kepada Allah, ikutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya orang yang taat, orang yang ikut kepada baginda Nabi Muhammad, sesungguhnya dia ikut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad melainkan syariat tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah pada malam Sya'ban ini Allah taala disebutkan bahwasanya Allah turun mengampunkan dosa-dosa hambanya, yang insyaAllah berkumpul pada majlis yang mulia ini, hadir dengan bersama Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas ketika disebutkan inda zikrus salihin tanzilur rahmah. Ketika kalian menyebut orang-orang saleh, maka akan turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekarang kita tidak mendapatkan rahmat daripada Allah? Kita tidak hanya menyebut orang saleh, tapi kita sedang bersama orang saleh Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas. Semoga Allah taala memberikan rahmat pada orang yang hadir majlis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak keluar kita daripada majlis ini melainkan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat kita. Allah taala ampunkan semua dosa kita. Allah taala jadikan kita umat terbaik baginda Nabi Muhammad. Allah tambahkan dalam hati kita kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang menjadi kebanggaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afu minkum, mohon maaf ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kelancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.